وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن. Perang yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW terbagi atas Ghazwah dan Sariyah. Ghazwah adalah perang yang dipimpin oleh Nabi SAW. Sedangkan Sariyah adalah perang yang dipimpin oleh sahabat atas penunjukan Nabi SAW. Para ahli sejarah Islam berbeda pendapat tentang jumlah Ghazwah dan Sariyah. Ada beberapa Ghazwah dan Sariyah dalam sejarah Islam, antara lain sebagai berikut. Perang Badar 17 Ramadan 2H. Perang Badar terjadi di Lembah Badar, 125 km selatan Madinah. Perang Badar merupakan puncak pertikaian antara kaum Muslim Madinah dan musyrikin Quraisy Mekah. Peperangan ini disebabkan oleh tindakan pengusiran dan perampasan harta kaum Muslim yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy. Selanjutnya kaum Quraisy terus-menerus berupaya menghancurkan kaum Muslim agar perniagaan dan sesembahan mereka terjamin. Dalam peperangan ini kaum Muslim memenangkan pertempuran dengan gemilang. 3 tokoh Quraisy yang terlibat dalam Perang Badar adalah Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid dan Syaibah. Ketiganya tewas di tangan tokoh Muslim seperti Ali bin Abi Thalib, Ubaidah bin Haris dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Adapun di pihak Muslim Ubaidah bin Haris meninggal karena terluka. Perang Uhud, Syakban 3H. Perang Uhud terjadi di Bukit Uhud. Perang Uhud dilatar belakangi kekalahan kaum Quraisy pada Perang Badar sehingga timbul keinginan untuk membalas dendam kepada kaum Muslim. Pasukan Quraisy yang dipimpin Khalid bin Walid mendapat bantuan dari kabilah Sakif, Tihamah, dan Kinanah. Nabi Muhammad SAW segera mengadakan musyawarah untuk mencari strategi perang yang tepat dalam menghadapi musuh. Kaum Quraisy akan disongsong di luar Madinah. Akan tetapi, Abdullah bin Ubay membelot dan membawa 300 orang Yahudi kembali pulang. Dengan membawa 700 orang yang tersisa, Nabi SAW melanjutkan perjalanan sampai ke Bukit Uhud. Perang Uhud dimulai dengan perang tanding yang dimenangkan tentara Islam, tetapi kemenangan tersebut digagalkan oleh godaan harta, yakni prajurit Islam sibuk memungut harta rampasan. Pasukan Khalid bin Walid memanfaatkan keadaan ini dan menyerang balik tentara Islam. Tentara Islam menjadi terjepit dan porak-poranda, sedangkan Nabi SAW sendiri terkena serangan musuh. Pasukan Quraisy kemudian mengakhiri pertempuran setelah mengira Nabi SAW terbunuh. Dalam perang ini, Hamzah bin Abdul Muthalib paman Nabi SAW meninggal terbunuh. Perang Khandak, Syawal 5H. Lokasi Perang Khandak adalah di sekitar kota Madinah bagian utara. Perang ini juga dikenal sebagai Perang Ahzab, perang gabungan. Perang Khandak melibatkan kabilah Arab dan Yahudi yang tidak senang kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka bekerja sama melawan Nabi SAW. Di samping itu, orang Yahudi juga mencari dukungan kabilah Ghatafan yang terdiri dari Qais Ailan, Bani Fazara, Asyia, Bani Sulaim, Bani Sa'ad dan Ka'ab bin Asad. Usaha pemimpin Yahudi, Huyai bin Akhtab, membuahkan hasil. Pasukannya berangkat ke Madinah untuk menyerang kaum Muslim. Berita penyerangan itu didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Kaum Muslim segera menyiapkan strategi perang yang tepat untuk menghasap pasukan musuh. Salman Al-Farisi, sahabat Nabi SAW, yang mempunyai banyak pengalaman tentang seluk-beluk perang, mengusulkan untuk membangun sistem pertahanan parit Khandak. Ia menyarankan agar menggali parit di perbatasan kota Madinah, dengan demikian gerakan pasukan musuh akan terhambat oleh parit tersebut. Usaha ini ternyata berhasil menghambat pasukan musuh. Perang Khaybar, 7H. Lokasi perang ini adalah di daerah Khaybar. Perang Khaybar merupakan perang untuk menaklukkan Yahudi. Masyarakat Yahudi Khaybar paling sering mengancam pihak Madinah melalui persekutuan Quraisy atau Ghatafan. Pasukan Muslimin yang dipimpin Nabi Muhammad SAW menyerang benteng pertahanan Yahudi di Khaybar. Pasukan Muslim mengepung dan memutuskan aliran air ke benteng Yahudi.
Taktik itu ternyata berhasil dan akhirnya pasukan Muslim memenangkan pertempuran serta menguasai daerah Khaybar. Pihak Yahudi meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak mengusir mereka dari Khaybar. Sebagai imbalannya, mereka berjanji tidak lagi memusuhi Madinah dan menyerahkan hasil panen kepada kaum Muslim. Perang Mu'tah, 8H. Perang ini terjadi karena Haris Al-Ghassani Raja Hirah menolak penyampaian wahyu dan ajakan masuk Islam yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penolakan ini disampaikan dengan cara membunuh utusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengirimkan pasukan perang di bawah pimpinan Zaid bin Harisah. Perang ini dinamakan Perang Mu'tah karena terjadi di desa Mu'tah, bagian utara semenanjung Arabia. Pihak pasukan Muslim mendapat kesulitan menghadapi pasukan Al-Ghassani yang dibantu pasukan Kekaisaran Romawi. Beberapa sahabat gugur dalam pertempuran tersebut, antara lain Zaid bin Harisah sendiri. Akhirnya Khalid bin Walid mengambil alih komando dan menarik pasukan Muslim kembali ke Madinah. Kemampuan Khalid bin Walid menarik pasukan Muslimin dari kepungan musuh membuat kagum masyarakat wilayah tersebut. Banyak kabilah Nayd, Sulaim, Asyia, Ghatafan, Abs, Sufyan dan Fazara masuk Islam karena melihat keberhasilan dakwah Islam. Penaklukan kota Mekah, Fath al-Makkah, 8H. Fath al-Makkah terjadi di sekitar kota Mekah. Latar belakang peristiwa ini adalah adanya anggapan kaum Quraisy bahwa kekuatan kaum Muslim telah hancur akibat kalah perang di Mu'tah. Kaum Quraisy beranggapan perjanjian Hudaybiyah, 6H tidak penting lagi, maka mereka mengingkarinya dan menyerang Bani Khuza'ah yang berada di bawah perlindungan kaum Muslim. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam segera memerintahkan pasukan Muslimin untuk menghukum kaum Quraisy. Pasukan Muslimin tidak mendapat perlawanan yang berarti, kecuali dari kaum Quraisy yang dipimpin Ikrimah dan Safwan. Berhala di kota Mekah dihancurkan dan akhirnya banyak kaum Quraisy masuk Islam. Perang Hunain, 8 Safar 8H. Perang Hunain berlangsung antara kaum Muslim melawan kaum Quraisy yang terdiri dari Bani Hawazin, Bani Saqif, Bani Nasr dan Bani Jusham. Perang ini terjadi di lembah Hunain, sekitar 70 km dari Mekah. Perang Hunain merupakan balas dendam kaum Quraisy karena peristiwa Fath al-Makkah. Pada awalnya pasukan musuh berhasil mengacau balaukan pasukan Islam sehingga banyak pasukan Islam yang gugur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyemangati pasukannya dan memimpin langsung peperangan. Pasukan Muslim akhirnya dapat memenangkan pertempuran tersebut. Perang Taif, 8H. Pasukan Muslim mengejar sisa pasukan Quraisy yang melarikan diri dari Hunain. Sampai di kota Taif, pasukan Quraisy bersembunyi dalam benteng kota yang kokoh sehingga pasukan Muslimin tidak dapat menembus benteng. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengubah taktik perangnya dengan memblokade seluruh wilayah Taif. Pasukan Muslimin kemudian membakar ladang anggur yang merupakan sumber daya alam utama penduduk Taif. Penduduk Taif akhirnya menyerah dan menyatakan bergabung dengan pasukan Islam. Perang Tabuk, 9H. Lokasi perang ini adalah kota Tabuk, perbatasan antara semenanjung Arabia dan Syam, Suriah. Adanya peristiwa penaklukan kota Mekah membuat seluruh semenanjung Arabia berada di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kenyataan itu, Heraklius, penguasa Romawi Timur, menyusun pasukan besar untuk menyerang kaum Muslim. Pasukan Muslimin kemudian menyiapkan diri dengan menghimpun kekuatan yang besar karena pada masa itu banyak pahlawan Islam yang menyediakan diri untuk berperang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan Romawi mundur menarik diri setelah melihat besarnya jumlah pasukan Islam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan pengejaran tetapi berkemah di Tabuk. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat perjanjian dengan penduduk setempat sehingga daerah perbatasan tersebut dapat dirangkul dalam barisan Islam. Perang Widan, 12 Rabiul Awal 2H. Perang ini terjadi di Widan, sebuah desa antara Mekah dan Madinah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin pasukan Muslimin menghadang kafilah Quraisy. Pertempuran fisik tidak terjadi karena kafilah Quraisy lewat di daerah tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya mengadakan perjanjian kerjasama dengan Bani Damrah yang tinggal di rute perdagangan kafilah Quraisy di Widan. Kesepakatan tersebut berisi kesanggupan Bani Damrah untuk membantu kaum Muslim apabila dibutuhkan.
Sariyah Hamzah bin Abdul Muthalib, Ramadan 1H. Perang ini merupakan Sariyah pertama yang terjadi dalam sejarah Islam. Area ini berlangsung di dataran rendah Al-Bahar, tidak jauh dari kota Madinah. Perang ini melibatkan 30 orang muslimin dan 300 orang Quraisy. Pasukan muslimin dipimpin Hamzah bin Abdul Muthalib, sedangkan pasukan Quraisy dipimpin Abu Jahal bin Hisham. Perang ini tidak menimbulkan korban karena segera dilerai Majdi bin Amr. Sariyah Ubaidah bin Haris, Syawal 1H. Sariyah ini berlangsung di Al-Abwa, desa antara Mekah dan Madinah. Kaum muslim berjumlah 80 orang, sedangkan kaum Quraisy berjumlah sekitar 200 orang. Kaum muslim, semuanya muhajirin, dipimpin Ubaidah bin Haris, sedangkan kaum Quraisy, dipimpin Abu Sa'ad bin Abi Waqqas sempat melepaskan anak panahnya. Peristiwa tersebut menandai lepasnya anak panah pertama dalam sejarah perang Islam. Sariyah Abdullah bin Jahsy, Rayab 2H. Perang ini dipimpin Abdullah bin Jahsy, sedangkan kaum Quraisy dipimpin Amr bin Hazrami. Perang ini terjadi di Nakhlah, antara Taif dan Mekah. Kaum muslim berhasil membunuh Amr bin Hazrami dan menahan 2 orang Quraisy sebagai tawanan perang. Kaum muslim juga memperoleh harta rampasan perang dan membawanya ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa beliau tidak pernah menyuruh mereka berperang karena pada bulan Rajab diharamkan untuk membunuh atau melakukan peperangan. Peristiwa tersebut kemudian digunakan oleh kaum Quraisy untuk memfitnah dengan mengatakan kaum muslim melanggar bulan suci. Pada saat itu turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Surah Al-Baqarah 2 ayat 217 yang menjelaskan tentang ketentuan berperang pada bulan haram bulan Rajab. Sariyah Qirdah, Jumadil Akhir 3H. Sariyah Qirdah berlangsung di Sumur Qirdah, suatu tempat di Najd, Arab Saudi. Kaum muslim berjumlah 100 orang penunggang kuda, dipimpin oleh Zaid bin Harisah. Sariyah Qirdah bertujuan untuk menghadang kafilah Quraisy dari Mekah. Perang ini berhasil dimenangkan kaum muslim dengan menyita harta kaum Quraisy. Harta tersebut kemudian dijadikan ganimah, harta rampasan perang, yang merupakan ganimah pertama dalam sejarah perang Islam. Sebagian orang musyrik yang tidak melarikan diri selanjutnya dibawa ke Madinah dan akhirnya menyatakan diri masuk Islam. Sariyah Bani Asad 4H. Sariyah ini berlangsung di Gunung Bani Asad, di sebelah timur Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslim untuk menghadang Bani Asad yang berencana untuk menyerang Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar pasukan muslim berjalan pada malam hari dengan menempuh jalan yang tidak biasa dilalui orang. Pasukan muslim yang dipimpin Abu Salah Al-Mahzum dan terdiri dari 150 orang berhasil menyergap musuh. Mereka juga mendapatkan ganimah, harta rampasan perang, dari pihak Bani Asad. Sariyah Raji, Safar 4H. Sariyah ini berlangsung di Raji, yakni suatu daerah yang terletak di antara Mekah dan Asfan dan melibatkan pasukan muslimin melawan pasukan Bani Huzail. Perang ini dilatar belakangi oleh rencana pemimpin Bani Huzail, Khalid bin Sufyan bin Nubai al-Huzali, untuk menyerang Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah bin Unais meneliti kebenaran rencana tersebut. Abdullah kemudian membunuh Khalid dan laporkan kejadian itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani Lihyan, cabang Bani Huzail merencanakan balas dendam atas terbunuhnya Khalid. Mereka meminta agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirimkan beberapa sahabat untuk memberi pelajaran agama Islam kepada mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabulkan permintaan itu dan mengirimkan 6 orang sahabat beserta rombongan utusan Bani Lihyan. Ke-6 sahabat disergap oleh pasukan Bani Huzail di Raji. Para sahabat itu sempat mengadakan perlawanan, namun 3 orang terbunuh dan 3 lainnya ditawan oleh musuh. 3 orang sahabat yang ditawan selanjutnya dibawa ke kaum musyrikin Mekah dan akhirnya dibunuh. Sariyah Biru Maunah, Safar 4H. Sariyah Biru Maunah berlangsung di wilayah timur Madinah antara kaum muslim dan Bani Amir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Amir bin Malik Abu Bara, seorang pemimpin dari Bani Amir yang sebelumnya menolak untuk memeluk agama Islam, beserta Al-Munsir bin Amar dari Bani Saidah untuk memimpin 40 orang tentara yang terdiri dari para penghafal Al-Quran. Rombongan tersebut berjalan sampai di Biru Maunah, yakni suatu daerah antara Bani Amir dan Bani Salim. Mereka mengirimkan surat kepada Amir bin Tufail, pemimpin Bani Amir,
melalui seorang anggota pasukan yang bernama Haram bin Malhan. Amir bin Tufail membunuh Haram bin Malhan, sehingga memicu peperangan antara kedua belah pihak. Kaum muslim mengalami kekalahan dalam Sariyah ini karena semua pasukan gugur, kecuali Ka'b bin Zaid al-Ansari. Rabi'ah, anak Abu Bara, membunuh Amir bin Tufail dengan sebilah tombak sebagai balas dendam atas kematian ayahnya. Sariyah Ijlah, Bani Nadir. Sariyah Ijlah, Bani Nazir merupakan sariyah yang dilakukan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengusir Bani Nadir dari tempat tinggal mereka. Latar belakang tindakan ini adalah niat Bani Nadir untuk membunuh utusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Utusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut ingin menyelesaikan masalah pembunuhan yang dilakukan Amr bin Umayyah, kabilah Bani Amir dan sekutu Bani Nadir, terhadap dua orang muslimin. Tindakan pengusiran ini semula tidak mendapat tanggapan dari Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir. Tetapi karena diancam akan diserang oleh kaum muslim akhirnya mereka mau pindah daerahnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi jaminan keselamatan atas harta, benda dan anak-anak mereka sampai keluar dari Madinah. Sebagian dari Bani Nadir menetap di Khaybar dan di Syam Suriah. Sariyah Zi al-Kisah. Sariyah berlangsung di Zi al-Kisah, sekitar 24 mil dari Madinah, antara kaum muslim dan Bani Salabah. Bani Salabah berencana menyerang peternakan kaum muslim di Haifa, suatu tempat yang jauh dari Madinah. Setelah mengetahui rencana tersebut, pasukan Muslimin segera menyerang Bani Salabah dengan mengirim 10 orang yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Pasukan pertama itu gagal menjalankan tugas karena mereka dibunuh ketika beristirahat di pinggiran desa. Muhammad bin Maslamah melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan pasukan kedua di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah. Bani Salabah melarikan diri ketika Abu Ubaidah sampai di tempat itu. Sariyah Ka'b bin Umair al-Ghifari, 8H. Latar belakang sariyah ini adalah penolakan kaum musyrikin di Zat Atlah, suatu tempat di Syam Suriah, terhadap ajakan beberapa utusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memeluk agama Islam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan 15 tentara untuk menyerang mereka. Pertempuran tersebut berlangsung sengit, dan akhirnya semua pasukan muslim menjadi syuhada, kecuali Ka'b bin Umair al-Ghifari, pemimpin perang, yang dapat menyelamatkan diri.